Lu nambahin lu. Siapa dulu nih? Lu dulu aja. Oh, ya udah. Mulai nih ya. Yuk, play. Oke. Mau lagi apa sini? Bebas sih. Malming nih. Dugem enak nih. Serius. Gue cari dulu tempatnya. Tunggu. Dapat. Oke, dah. Dapat gua. Udah, yuk siap-siap lah. Oke, yuk. Ya pokoknya gitulah keseharian kita. Akhirnya kita dapet tuh tempat dugemnya. Ya, pokoknya di tempat itulah kita hancur, yang segala kita mabok lah, pokoknya main perempuan, pokoknya tempat itu kita hancur banget lah pokoknya di masa-masa itu. Cok, gantiin ibu dulu. Ah, ntar aja, males. Apaan lagi? Itu. Cok, kok belum pulang? Kan besok pagi mau antar ibu belanja ke pasar. Ah, baru jam berapa? Emang jalan sendiri nggak bisa apa? Ribet banget sih. Orang lagi nongkrong juga. Itu kenakalan gua dulu. Bikin susah orang tua, ngelawan, membangkang. Pokoknya gua dulu nggak ada takut-takutnya dah sama orang tua. Gua candu banget sama tuh barang. Pokoknya tuh barang yang bikin gua hancur. Gua pakai pagi, siang, malam, pokoknya tuh barang bikin gua nggak kenal waktu pokoknya. Hancur lah. Ya, tembak lagi. Nah, gitu dong. Ah. Nah, gitu. Baru mantap. Bagus nih. Tembak. Mantap. Nah. Tembak. Tembak. Ah. Depo lagi kali ya? Nah, kalau gua duit cuma habis buat main judi doang. Siang malam waktu gua habisin buat main judi online. Wih, sendirian aja no. Iya, Cok. Obet mana? Tahu. Gua telepon, gua WA, nggak ada balasan. Samperin yuk. Samperin. Ayo. 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 Nah, udah gitu Obet nggak ada kabar.
Padahal kita udah hubungin berkali-kali. Ya, akhirnya kita samperin lah ke rumah dia. Gue ngerasa gue mati di situ. Pas sampai kosan, kita ngeliat Opi tuh udah overdosis, panik lah kita. Ngelihat teman kayak gitu, jadi takut lah kita. Kita bawalah dia ke rumah sakit. Kamu udah lihat temanmu kan? Kamu jangan terlalu bergumul dengan masalah. Bertobatlah, minta ampun sama Tuhan. Nah, pas gue dengar suara itu, gue tersadar. Apa yang gue lakuin selama ini, itu salah. Salah banget. Ayo dong. Depo lagi nih. Depo. Kok nggak bisa sih? Aduh. Mati gua. Pas gue main, kalah lagi. Panik lah gue. Padahal tuh duit yang gue pakai buat main judi kebanyakan duit hasil ngutang juga. Saking banyaknya utang gue sempat kepikiran buat bunuh diri. Masalahmu masih bisa diselesaikan. Bertobatlah, minta ampun pada Tuhan. Bangunlah, karena dirimu berharga di mataku. Gue pikir gue udah mati di situ. Tapi waktu gue pingsan, gue dengar sebuah suara dan dia bilang, bangun, karena kamu begitu berharga di mataku. Gue ke kuburan bokap, berdoa, curhat, dan minta bantuan juga lah sama dia. Buat bimbing gue dari jauh, dan akhirnya gue paham. Dan coba perbaiki diri gue sedikit demi sedikit ke arah yang lebih baik lagi. Akhirnya gue bisa bayar utang sedikit demi sedikit dari hasil gue kerja. Dan gue mutusin buat gak main judi lagi. Karena selama ini gue salah memanfaatkan waktu yang gue punya. Dan gue sadar gue gak bisa kayak gitu terus. Akhirnya gue ngejalanin hidup ke arah yang lebih positif aja. Dan buat masa lalu yang negatif, gue buang jauh-jauh lah pokoknya. Suara yang nyuruh gue bangun itulah yang bikin gue sadar
Kalau selama ini hidup yang gue jalanin itu benar-benar udah salah dan benar-benar udah keliru banget. Gue benar-benar gak nyangka dengan masalah yang gue hadepin, gue hampir mati, tapi gue bisa bangun, bangkit dan dipulihkan. Mulai sekarang gue bertekad dan gue janji sama hidup gue, kalau gue bakal hidup yang takut akan Tuhan, ya walaupun waktunya gak sebentar, biar pelan, tapi gue pasti. Pertanyaannya sekarang, apakah harus mengalami masalah dulu baru bertobat? Apakah harus mengalami masalah dulu baru bertobat? Apakah harus mengalami masalah dulu baru bertobat? Sekarang gue bertekad dan gue janji sih sama hidup gue. Aduh, lupa lagi anjing. Dulu gue bikin susah orang tua, melawan orang tua, ambil duit orang tua mulu. Lu mancing sih tak? Akhirnya kita samperin lah dia ke tempat dia. Akhirnya kita samperin lah dia ke tempat. Akhirnya kita samperin lah dia. Akhirnya kita samperin lah ke rumahnya dia.